Halo semuanya, dalam video ini kita akan bahas salah satu periode penting dalam sejarah sastra Jerman, yaitu era Vermeers. Era Vermeers ini sangat dipengaruhi oleh pergolakan politik di mana para penulis menggunakan karya mereka untuk menyuarakan kritik sosial dan politik terhadap sistem yang ada. Mereka menolak sistem absolutisme yang dikembalikan setelah Kongres Wina dan menuntut hak-hak demokratis seperti kebebasan berpendapat serta kesetaraan. Setelah revolusi Prancis berakhir pada tahun 1799, Eropa mengalami ketidakstabilan yang mendorong para kepala negara untuk mengadakan Kongres Wina pada tahun 1815. Tujuan utama kongres ini adalah untuk mengembalikan ketertiban dengan membangun kembali sistem monarki absolut di berbagai negara, termasuk di wilayah Konfederasi Jerman. Sistem ini menegaskan kembali kekuasaan aristokrasi dan membatasi partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Banyak orang, terutama kaum intelektual dan mahasiswa, kecewa dengan keputusan ini dan mulai menyerukan perubahan politik. Salah satu bentuk protes yang terkenal adalah Festival Wartburg pada tahun 1817, di mana sekitar 500 mahasiswa menuntut pembentukan negara Jerman yang bersatu dan demokratis. Namun, pemerintah merespon dengan menerapkan ketetapan Karlsbad pada tahun 1819 yang memperketat sensor pers, membatasi kebebasan akademik, serta membubarkan organisasi mahasiswa seperti Burschenschaften. Selain tekanan politik, kondisi sosial ekonomi juga memperburuk keadaan. Industrialisasi yang berkembang pesat menyebabkan munculnya fenomena pauperisme, yaitu kemiskinan massal di kalangan pekerja. Banyak orang harus bekerja dengan upah rendah dalam kondisi yang sangat buruk, sementara pemerintah tidak mengambil tindakan yang cukup untuk memperbaiki situasi ini. Rasa ketidakpuasan terus meningkat hingga mencapai puncaknya dalam Festival Hambach tahun 1832, di mana sekitar 30.000 orang berkumpul untuk menuntut demokrasi dan persatuan nasional. Untuk pertama kalinya, bendera hitam merah emas yang kini menjadi simbol nasional Jerman dikibarkan sebagai lambang perjuangan rakyat. Sayangnya, gerakan ini masih didominasi oleh sekelompok kecil intelektual, sementara sebagian besar masyarakat justru menarik diri dari urusan politik dan lebih memilih kehidupan pribadi yang damai yang tercermin dalam aliran sastra Biedermeier. Semua ketegangan ini akhirnya memuncak dalam Revolusi Maret 1848. Keberhasilan Revolusi Juli 1830 di Prancis, sensor ketat terhadap sastra Vermeers Junges Deutschland pada tahun 1835, serta krisis ekonomi pada tahun 1847 menjadi pemicu utama. Berbagai kelompok masyarakat, mulai dari kelas menengah yang menginginkan demokrasi liberal, petani yang menuntut reformasi agraria, hingga pengrajin yang menginginkan perlindungan kerja, bersatu dalam gerakan revolusi. Mereka menuntut perubahan sistem politik dan penghapusan pemerintahan absolut. Namun, revolusi ini akhirnya gagal karena kurangnya kesatuan antara berbagai kelompok yang terlibat serta tindakan represif dari pemerintah. Sastra Vermeers lahir sebagai respon terhadap situasi politik dan sosial yang penuh gejolak. Berbeda dengan sastra romantisisme dan klasik yang lebih berorientasi pada estetika dan idealisme, sastra Vermeers lebih menekankan kritik sosial dan tuntutan politik. Para penulis Vermeers memandang kenyataan politik saat itu sebagai sesuatu yang bertentangan dengan gagasan demokratis yang mereka anut. Mereka tidak lagi melihat ke masa lalu, melainkan fokus pada permasalahan kontemporer. Sastra bagi mereka bukan hanya sebagai bentuk ekspresi seni, tetapi juga sebagai alat perjuangan untuk mengkritik ketidakadilan dan menuntut perubahan. Tema utama yang diangkat dalam sastra Vermeers meliputi perjuangan melawan absolutisme, tuntutan kebebasan pers,
hak-hak perempuan, kesetaraan sosial, serta sekularisasi atau pemisahan antara negara dan gereja. Karena sasaran pembacanya adalah masyarakat umum, bukan hanya kaum intelektual, para penulis menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Bahkan dalam beberapa kasus, menggunakan dialek daerah. Mereka menghindari bentuk sastra yang terlalu kompleks agar pesan mereka dapat tersampaikan dengan jelas kepada sebanyak mungkin orang. Bentuk sastra yang paling banyak digunakan dalam Vermeers adalah puisi, drama, dan prosa pendek. Puisi menjadi sarana utama untuk menyebarkan ide-ide politik, seperti yang dilakukan oleh Heinrich Heine dalam puisinya yang berjudul Die Schlesischen Weber atau Para Penenun Silesia. Puisi ini terinspirasi dari pemberontakan para penenun di Silesia pada tahun 1844 yang memprotes upah rendah dan eksploitasi oleh pemilik pabrik. Heine secara eksplisit mengkritik kondisi kerja yang tidak manusiawi serta kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Karena nada puisinya yang sangat kritis, karya ini dilarang oleh pengadilan. Selain puisi, drama juga menjadi media yang efektif untuk menyampaikan kritik sosial. Salah satu drama paling terkenal adalah Era Vermeers. Dari Era Vermeers adalah Woyzeck karya Gert Büchner. Drama ini menggambarkan penderitaan seorang pria dari kelas bawah yang mengalami eksploitasi dan penghinaan dari orang-orang di sekitarnya. Ketika ia mengetahui bahwa kekasihnya berselingkuh dengan salah satu penindasnya, ia membunuhnya. Melalui kisah ini, Vishnu menyoroti ketidakadilan sosial dan bagaimana kondisi yang tidak manusiawi dapat mendorong seseorang melakukan tindakan ekstrim. Di samping puisi dan drama, sastra Vermeers juga hadir dalam bentuk prosa pendek, seperti esai jurnalistik, laporan perjalanan, surat, dan memoir. Tulisan-tulisan ini berfungsi untuk mendokumentasikan situasi politik saat itu serta menyampaikan gagasan-gagasan revolusioner kepada masyarakat luas. Beberapa tokoh penting dalam sastra Vermeers antara lain August Heinrich Hoffmann von Fallersleben dengan Das Lied der Deutschen, Gert Hervé dengan Gedichte eines Lebendigen, Gert Büchner dengan Den Stott dan Loenche und Lena, Karl Gutzkow dengan Das Urbild des Tartuffe, Heinrich Heine dengan Deutschland, Ein Wintermärchen, serta Ludwig Bürne dengan Briefe aus Paris. Nah, itulah sekilas tentang era Vermeers dalam sastra Jerman. Kesimpulannya, sastra Vermeers adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan sosial dan politik pada awal abad ke-19 di Jerman. Para penulisnya tidak hanya mengkritik penguasa, tetapi juga mengajak masyarakat untuk bertindak dan berjuang demi kebebasan serta kesetaraan. Dengan gaya bahasa yang sederhana dan isi yang lugas, karya-karya Vermeers berhasil menggugah kesadaran rakyat terhadap pentingnya perubahan. Meskipun banyak dari gerakan mereka yang ditindas, warisan sastra Vermeers tetap hidup dan menjadi salah satu fondasi penting dalam perkembangan sastra dan pemikiran politik di Jerman hingga saat ini. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut, silakan cek leaflet yang telah disiapkan dan klik link di slide terakhir untuk menonton video ini kembali. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.